Perkenalkan, saya Dulatifah Tukairunisa, NIM 301211012 dari Prodi D3 TLM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat dari karbon dari bahasa Yunani yang berarti gula, merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat biasanya didefinisikan sebagai polihidroksi, aldehida, dan keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksi, aldehida, dan keton. Karbohidrat merupakan senyawa antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk di alam dengan rumus umum CnH2ON. Apa aja sih sifat karbohidrat? Yang pertama, serbuk putih yang larut dalam pelarut air, tersusun dari unsur utama CHO, berat molekul rendah, rasanya manis, gabungan dari beberapa monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Karbohidrat sederhana. Yang pertama, karbohidrat dengan molekul paling sederhana. Yang kedua, tidak dapat diperkecil lagi dengan cara hidrolisa. Jika dapat diperkecil dengan cara lain, maka sifat karbohidrat dari monosakarida akan hilang. Yang ketiga, mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, tidak larut dalam ether. Karbohidrat kompleks atau polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks, dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun bercabang. Polisakarida memiliki rasa tawar, tidak seperti monosakarida dan disakarida. Serat dan konstipasi. Serat meningkatkan ukuran feses dan menyelubungi komponen penyebab kanker di dalam feses. Serat mempersingkat waktu lewatnya sisa pencernaan pada saluran pencernaan sehingga mengurangi paparan dinding usus terhadap karsinogen. Akhirnya, fermentasi serat terlarut oleh bakteri menghasilkan komponen yang protektif terhadap kanker kolon. Fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi tubuh, pembentukan NADPH sebagai bahan sintesis asam lemak, bahan untuk sintesis nukleotida atau DNA dan RNA, bahan dasar sintesis neurotransmitter sebagai komunikasi antar sel saraf, bahan sintesis senyawa bifosfogliserat untuk proses pelepasan oksigen dari Hb dalam proses transportasi oksigen. Sumber makanan. Sukrosa seperti permen, laktosa seperti susu, maltosa seperti roti, fruktosa seperti sayuran dan buah-buahan. Sumber utama karbohidrat pada nasi. Dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok 180 gram, setidaknya terkandung 50 gram karbohidrat. Meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi penderita diabetes dalam mengatur porsi nasi putih yang akan dikonsumsi. Karbohidrat pada nasi berfungsi sebagai sumber tenaga. Sumber utama karbohidrat pada singkong. Singkong juga memiliki kalori yang besar. Pada 100 gram singkong mengandung 160 kalori. Singkong dapat berperan sebagai pengganti nasi karena kalorinya yang begitu besar. Singkong kaya akan serat sehingga dapat mempertahankan rasa kenyang serta menambah tenaga. Antioksidan pada singkong juga dapat mengobati diare. Caranya cukup direbus selama 1 jam, kemudian dimakan untuk mengurangi rasa sakit pada perut. Sumber utama karbohidrat pada roti gandum. Setiap 100 gram roti gandum terdapat 41 gram karbohidrat. Pada kurma, setiap 100 gram kurma terdapat 75 gram karbohidrat. Berapa kebutuhan karbohidrat bagi setiap orang? Kebutuhan karbohidrat per hari masing-masing orang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik yang dijalani, dan kondisi medis tertentu. Pada umumnya, orang dewasa sehat membutuhkan asupan karbohidrat sekitar 220-300 gram per hari. Yang kedua, untuk yang ingin menjaga berat badan, asupan karbohidrat yang disarankan adalah 50-150 gram per hari. Wanita yang berusia kurang dari 50 tahun butuh 25 gram serat per hari. Wanita berusia lebih dari 50 tahun butuh 21 gram serat per hari.
Pria berusia kurang dari 50 tahun butuh 38 gram serat per hari. Pria berusia lebih dari 50 tahun butuh 30 gram serat per hari. Bagaimana jika kekurangan karbohidrat? Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan gangguan kesehatan mulai dari kepala pusing, tubuh terasa lemas, hingga rentan terhadap penyakit. Jangka pendek dapat menyebabkan ketosis dengan gejala sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Jangka panjang akan berakibat kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi, kerusakan pembuluh darah, risiko terkena kanker, berat badan mudah naik turun. Nah, bagaimana jika kelebihan karbohidrat? Kelebihan karbohidrat akan menyebabkan yang pertama, obesitas, yang kedua, kadar kolesterol meningkat, yang ketiga, sering merasa lapar, yang keempat, rentan terkena diabetes mellitus tipe 2, yang kelima, mood mudah berubah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.